Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Kusmawati dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari cloud computing. Di sini ada pengertian cloud computing, yaitu sebuah proses pengolahan daya komputasi atau teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna melalui jaringan internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Cloud computing juga merupakan sebuah teknologi baru di bidang komputasi terdistribusi di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA, Service Oriented Architecture, di jaringan internet. Lalu berikutnya, definisi dari cloud computing yaitu komputasi awan adalah sebuah pengiriman yang mengarah kepada sebuah layanan komputasi. Layanan awan mengizinkan individu-individu dan juga pembisnis untuk menggunakan perangkat lunak dan keras yang telah dikelola oleh 3 bagian pada lokasi terpencil. Contohnya, ada penyimpanan file online, situs jaringan sosial, webmail, dan aplikasi bisnis online. Lalu, sebuah model komputasi awan mengizinkan akses kepada sumber informasi dan komputer dari berbagai tempat yang tersedia koneksi jaringan. Komputasi awan menetapkan sumber-sumber yang telah dibagi, termasuk ruang penyimpanan data, jaringan, daya proses komputer, dan aplikasi khusus badan hukum dan pengguna. Lalu ada 5 karakteristik dari cloud computing. Yang pertama di sini ada on-demand self-service, layanan cloud computing yang menyediakan self-service portal, di mana para pelanggan bisa melakukan konfigurasi sendiri dari layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada broad network access. Layanan cloud computing harus bisa diakses dari mana saja, kapan saja dengan perangkat yang memungkinkan pelanggan terhubung dengan jaringan atau internet. Lalu yang ketiga, di sini ada resource pooling. Layanan cloud computing terdiri dari kumpulan sumber daya komputasi yang bisa dipakai bersama oleh para pelanggan. Biasanya layanan ini bersifat multi-tenant atau banyak pemakai yang memakai sumber daya komputasi secara bersama-sama. Lalu berikutnya yang keempat, ada rapid elasticity. Ya, pokoknya gitu deh. Layanan cloud computing harus scalable dan elastis, di mana layanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya komputasi yang digunakan pelanggannya saat dibutuhkan. Unit komputasi yang lebih saat itu juga akan dalam waktu singkat bisa didapatkan, dan apabila dibutuhkan untuk menurunkan unit komputasi saat itu juga atau dalam waktu singkat akan bisa dilakukan. Lalu yang kelima di sini ada measure service. Layanan cloud computing akan menyediakan informasi mengenai besarnya penggunaan unit komputasi yang dipakai untuk pelanggannya, dan pelanggan tersebut hanya membayar berdasarkan besar penggunaan. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis model pengiriman. 3 jenis-jenis model pengiriman dalam komputasi awan. Yang pertama di sini ada aplikasi atau software as a service. Layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Contoh dari layanan SAS, layanan produktivitas Office 365, lalu ada Google Docs, Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Lalu berikutnya ada platform as a service. Layanan dari cloud computing kita bisa menyewa rumah, berikut lingkungannya. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat, pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah. Contohnya seperti ada pada layanan PaaS Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google Apps Engine. Lalu yang ketiga, infrastruktur. Ya,
Infrastruktur as a service adalah layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT atau unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Dapat didefinisikan beberapa besar unit komputasi CPU. Penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa, contohnya penyedia layanan IaaS, itu ada Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure, dan Telkom Cloud. Lalu yang berikutnya, dan di sini kurang lebihnya gambaran dari infrastruktur AAS atau infrastruktur as a service, lalu ada platform as a service, dan ada software as a service. Ya, kurang lebih skemanya seperti ini. Lalu berikutnya ada 4 model penyebaran komputasi awan. Yang pertama ada public cloud atau penggunaannya ini hampir sama dengan share hosting, di mana dalam satu server terbuka untuk penggunaan umum. Lalu berikutnya ada private cloud atau komputasi awan diterapkan pada lingkungan yang aman berbasis cloud yang dijaga oleh firewall yang berada di bawah pemerintah departemen IT yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Hanya ada satu pengguna dalam satu server. Lalu ada community cloud. Dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan. Model penyebaran komputasi awan kadang sering disebut sebagai cloud storage. Lalu berikutnya di sini ada hybrid cloud yang terakhir. Jenis komputasi awan yang terintegrasi, hal ini dapat menjadi pengaturan 2 atau lebih server cloud, yaitu swasta dan publik, atau masyarakat yang terkait bersama-sama tapi tetap entitas individu. Dapat digunakan untuk publik dan juga private cloud, seperti itu. Nah, yang berikutnya, lalu di sini ada kelebihan dari cloud computing. Yang pertama ada kemudahan akses. Jadi kita tidak perlu berada pada suatu komputer yang sama untuk melakukan suatu pekerjaan karena semua aplikasi dan data kita berada pada server cloud. Lalu yang kedua di sini ada penghematan. Tanpa investasi awal, memungkinkan bagi perusahaan untuk mengurangi infrastruktur IT yang pastinya memerlukan investasi yang besar, baik berupa investasi hardware, software, maupun human resource-nya. Dan yang ketiga, lentur dan juga mudah dikembangkan. Sesuai dengan salah satu karakter cloud computing, yaitu rapid elasticity, maka ini untuk merupakan salah satu kelebihan cloud computing. Jadi customer juga bisa dengan mudah menaikkan atau mungkin menurunkan resource yang dipakai, dan ini akan berpengaruh pada cost yang mereka keluarkan, seperti itu. Lalu berikutnya ada kekurangannya pastinya. Di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini ada data yang kita upload ke database tempat kita melakukan cloud computing bisa terjadi maintenance dan tidak bisa diperbaiki. Kemungkinan besar data-data kita akan hilang dan tidak bisa kembali. Jadi kayak nggak ada backupnya gitu. Lalu membutuhkan koneksi internet yang lumayan cepat. Cloud tidak dapat dilakukan jika kita tidak terhubung ke internet. Membutuhkan bandwidth yang besar. Memungkinkan data rahasia kita diakses oleh pihak yang tidak berhak. Lalu ada prinsip keamanan data. Jadi prinsip keamanan data itu, semua teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Dari 3 prinsip dasar, kerahasiaan mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang sensitif. Kerahasiaan data berada pada persyaratan yang lebih ketat. Untuk komputasi awan sendiri, data disimpan di pusat data. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan hal yang sangat penting. Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh cara registrasi akun cloud pada AWS. Yang pertama, kita di sini melakukan registrasi AWS di website resmi AWS. Kalian bisa isikan semua identitas diri,
dan juga kartu kredit kalian. Setelah itu selesai mendaftar, kamu akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar $1. Jangan pernah kalian gunakan virtual card number ya, karena sebagai pengganti kartu kredit. Kalau misalkan nanti ada kendala, kayak misal ada kegagalan dalam pembayaran, di sini kamu akan dipersulit oleh AWS verification team. Lalu yang kedua, jika kamu tertahan, maka AWS akan mengirimkan kamu email sesuai dengan pesan dari email tersebut. Kamu diharuskan untuk mengirimkan sebuah dokumen penting melalui fax. Jika dalam 3 bulan kamu belum juga mengirimkan, maka otomatis akun kamu akan dihapus secara permanen, dan alamat email yang kamu gunakan untuk mendaftar sebelumnya tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar ulang di akun AWS. Lalu yang ketiga, scan semua dokumen yang dibutuhkan dan lampirkan ke dalam satu file PDF. Ini salah satu cara buat melampirkan file Anda ke fax untuk mengirimkan ke AWS-nya langsung. Lalu yang keempat, di sini lampirkan juga informasi terkait diri Anda dengan cara diketik sesuai dengan form. Setelah semuanya lengkap, saatnya kalian mengirimkan dokumen lewat fax. Kamu bisa lewat Fax0, linknya dicari di Google ada. Nah, ini salah satu contohnya untuk pengiriman dokumen lewat fax secara online. Ya, ada nama, terus company-nya, dan alamat email kalian, terus nomor teleponnya yang sesuai dengan kalian mendaftar sebelumnya di akun AWS. Lalu berikutnya, jangan lupa juga tulis email di kolom box verifikasi ini biar cepat diproses gitu kalau misalnya ada kendala. Nah, terus yang keenam, buka email kamu. Kamu juga diminta oleh Fax0 untuk melakukan konfirmasi beberapa jam. Lalu kamu harus mengirimkan email konfirmasi ke AWS verification. Ada linknya bahwa kamu sudah mengirim dokumen yang diperlukan. Lalu berikutnya, AWS verification team perlu waktu sekitar 2 sampai dengan 4 hari kurang lebih untuk mengirimkan atau mengaktifkan akun kamu. Setelah akun kamu aktif, kamu dapat menggunakan layanan AWS sepenuhnya. Kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu. Mungkin kalau memangnya nanti ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon untuk dikoreksi ataupun diperbaiki. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.